وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, pembahasan-pembahasan kita, kajian-kajian kita yang selama ini kita sama-sama pelajari. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah dipelajari akan memberikan faidah kepada kita seluruhnya. Begitupun yang akan sama-sama kita pelajari, semoga juga memberikan faidah dan manfaat untuk kita seluruhnya. Dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Apalagi kita mempelajari hal-hal yang berkaitan ya dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengetahui perkara-perkara yang dilarang, karena itu misalnya adalah merupakan suatu perbuatan dosa besar, ya termasuk kabair, maka kita akan segera meninggalkan, menjauhi ya larangan-larangan tersebut sehingga kita insya Allah bisa selamat kelak di hari kiamat. Begitupun kalau kita mempelajari perintah-perintah, anjuran-anjuran dari Allah Jalla wa'ala dan juga dari Rasulullah SAW, kita akan bergegas untuk mengamalkannya karena akan menjadi tabungan amal soleh untuk kita juga kelak nanti di hari kiamat insya Allah. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian atau pelajaran tentang kitab Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yaitu bab selanjutnya, yaitu babu ma jaa fi syahadatiz zur, yaitu bab apa-apa yang datang tentang atau mengenai syahadah, yaitu persaksian. Az-zur yaitu dusta, persaksian palsu. Ya. Nah, jadi kita bersaksi atas sesuatu yang kita sendiri tidak pernah menyaksikannya, lalu kita mau bersaksi dan itu bertentangan dengan kejadiannya, itu adalah merupakan persaksian palsu. Atau kita mengetahui kejadiannya, tetapi ketika kita bersaksi menceritakan kejadian juga bertentangan dengan apa yang telah terjadi. Ya, atau kita ya tidak mengetahui, ya namun ketika ada orang meminta bantuan, ya atau ada di antara dua orang yang sedang bermasalah itu, ya meminta bantuan kepada kita untuk menjadi saksi menjadi saksi ya atas perselisihan pertikaian itu, lalu kita bersaksi ya dengan iming-iming misalnya atau dengan penawaran yaitu materi dunia misalnya, ya karena orang menjadi saksi palsu terkadang ya mendapatkan imbalan dunia, apakah itu materi harta atau benda atau mungkin juga jabatan dan seterusnya. Ya, oleh itulah ya di dalam kitab Kabair ini ya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan syahadatuz zur minal kabair al-mubiqah. Jadi persaksian palsu itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Wal iyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah.
Wahia yaitu adalah asyahadah, yaitu persaksian allati yang yudli biha syahid, yang diberikan oleh orang yang bersaksi, wa huwa sedangkan dia kazibun, sedangkan dia berdusta, fiha di dalam persaksian tersebut. Ya, jadi yang dikatakan ya persaksian palsu adalah persaksian yang diberikan oleh orang yang bersaksi, sedangkan orang yang bersaksi itu berdusta dalam persaksiannya. Imma ada kalanya li'ajli, untuk atau karena musa'adah, untuk menolong al-mashhud, orang yang dipersaksikan lahu baginya. Ya, tujuannya adalah untuk menolong. Ya, orang yang dipersaksikan, apakah orang yang menuduh yang dibantu atau orang nanti yang dituduh. Ya, kalau dia itu mungkin dekat dengan orang yang menuduh, nanti dia bersaksi untuk meringankan atau membela orang yang menuduh. Tapi kalau dia itu dekat dengan orang yang dituduh, maka dia biasanya nanti akan bersaksi ya untuk membela orang yang dituduh. Nah itu. Atau mungkin juga karena ada bayaran tertentu barangkali, atau ada tujuan-tujuan ya dunia ya dengan perbuatannya itu. Jadi ya orang bisa bersaksi palsu dengan tujuan-tujuan seperti itu. Apalagi di dalam dunia sekarang, masalah politik misalnya. Ya banyak orang yang dibayar untuk menjadi saksi-saksi palsu. Sehingga orang yang tidak pernah melakukan suatu perbuatan lalu dibuatlah ya tulisan-tulisan yang memojokkan seseorang. Ya, lalu kemudian ada orang-orang yang mau bersaksi atau disuruh saksi, pada saksi itu dibayar atau memang saksi itu dibuat oleh ya kelompok-kelompok tertentu untuk memojokkan ya orang yang kelak dituduh itu. Sehingga orang yang dituduh itu tidak bisa berkelit karena ada suatu bukti yang dibuat-buat tetapi memang memojokkan, dan juga ada saksinya. Ya, apalagi zaman sekarang, ya dunia ini bisa kita lihat, dunia canggih. Ya, tapi kita bisa perhatikan dari zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW sudah ada larangan bersaksi palsu, apalagi zaman sekarang. Kemudian wanas, dan manusia atau orang-orang al-yawma pada hari ini ya tabiruna anna syahadah minal musa'adah. Jadi orang-orang pada zaman sekarang ini mereka itu menganggap bahwa yang namanya persaksian itu termasuk daripada al-musa'adah, merupakan bantuan. Jadi kalau ada orang bersaksi, misalnya membantu atau meringankan orang yang menuduh, berarti bantuan kepada orang yang menuduh. Tapi kalau dia bersaksi untuk membela orang yang dituduh, maka ini adalah merupakan bantuan bagi orang yang dituduh. Wa annal ladzi la yashhadu laisa fihi khair. Nah, bahwasanya orang yang bersaksi tidak ada kebaikan padanya. Jadi orang yang bersaksi dengan persaksian palsu ini tidak ada kebaikan pada dia, karena bicaranya sudah dusta. Dia condong kepada orang tertentu. Ya apalagi kalau dia mendapatkan imbalan dengan persaksiannya itu dan seterusnya. Wa huwa fil haqiqah yaduru, dan dia ini pada hakikatnya adalah yaduru, memberikan mudarat, memberikan bahaya, man syahidalahu syahadataz zur. Jadi pada hakikatnya dia adalah memberikan mudarat kepada orang yang dia bersaksi untuknya dengan persaksian palsu tersebut. Jadi ketika dia bersaksi membela orang yang menuduh atau dia membela orang yang dituduh misalnya, ya pada hakikatnya dia itu memberikan mudarat kepada orang yang dia bersaksi menguntungkan itu. Ya, kalau dia bersaksi, kecuali kalau memang persaksiannya benar, apa adanya, karena memang dia saksikan, apa dia lihat atau dia dengar seperti itu lain. Ya, tapi kalau dia bersaksi palsu, ya tidak sesuai dengan kenyataannya, inilah ya dapat memberikan mudarat ya kepada orang yang dia bersaksi baginya. Li'annahu yaqta'u huquqan nas bihadhihi syahadah. Karena dia telah memutus, telah memotong hak orang, ya hak manusia dengan persaksian tersebut. Harusnya dia tidak dihukum, ya tapi karena persaksian dia bisa dihukum. Ya, begitupun orang yang dituduh, yang kemudian dia bersaksi membela orang yang itu, harusnya orang itu dihukum, ya karena perbuatannya itu, tapi karena dia membela maka dia tidak dihukum. Ya, jadi itulah tujuan di antara bersaksi itu, ya adalah untuk ya
seakan-akan membela orang yang dia bersaksi bagi atasnya. Ya makanya tidak boleh, karena ada beberapa kemudorotan dalam hal seperti ini. Ya, begitupun dalam penjelasan yang lain, syahadatu zur ay yashhada bima ya'lamu anal amra bi khilafihi. Nah, yang namanya persaksian palsu itu adalah seseorang bersaksi dengan apa yang dia ketahui bahwa perkara itu, kejadian itu, peristiwa itu bertentangan. Ya, misalnya ada orang dituduh mencuri misalnya, tapi kemudian dia bersaksi, ia itu mengatakan bahwa orang yang dituduh mencuri itu tidak mencuri. Ya, karena dia bikin alibi, orang yang mencuri itu, yang dituduh mencuri itu ada bersama dia. Padahal orang itu benar-benar mencuri misalnya. Jadi bertentangan. Atau orang itu tidak mencuri, lalu dia itu menjadi saksi bagi yang menuduh, mengatakan iya dia mencuri. Nah, harusnya orang itu tidak kena hukum, ya karena dia tidak mencuri, karena persaksian dia boleh jadi dengan beberapa orang yang lain, misalnya dengan 3 orang yang lain, karena dia berempat persaksian itu, maka dia dihukum. Bayangkan ada orang tidak melakukan suatu perbuatan, lalu kemudian dipotong tangannya atau dimasukkan penjara, ya karena persaksian. Atau ada orang yang tidak berzina tapi dituduh berzina dan dia bersaksi palsu dengan itu, lalu dia dihukum misalnya cambuk atau rajam. Atau ada orang dituduh membunuh pada tidak membunuh, tapi karena persaksian dia akhirnya dituduh membunuh dan dia bisa dibunuh dengan sebab itu. Bayangkan. Itulah mudarat, bahaya ya daripada persaksian palsu. Makanya persaksian palsu itu adalah seseorang bersaksi, dia tahu bahwa kejadian itu bertentangan atau berbeda, atau juga yashhadu, dia bersaksi bima la ya'lam, yang dia tidak tahu, dia tidak menyaksikannya. Ya, dia tidak mendengarnya. Ya, anal amra, bahwasanya urusan tersebut, perkara tersebut, kejadian tersebut bi khilafihi, bertentangan dengannya, atau memang seperti itu, memang kejadian seperti itu, tapi dia nggak menyaksikan. Ya, dia tidak melihat, dia tidak mendengar langsung. Ya, tapi karena dia diminta persaksian oleh seseorang dengan imbalan tertentu misalnya, atau mungkin karena dia simpati kepada orang yang menuduh atau dituduh, lalu dia bersaksi, padahal dia nggak pernah lihat. Dan dia mengatakan seakan-akan dia menyaksikannya atau seakan-akan dia mendengarnya secara langsung, maka orang ini pun dikatakan bersaksi palsu, aliyadzubillah. Dan banyak sekali ya zaman sekarang orang-orang yang mau menjadi saksi palsu. Ya, apalagi kalau udah kepentingan ya tertentu, ya apalagi dia memang tidak suka kepada orang yang menuduh, dia akan bantu orang yang dituduh. Atau dia tidak suka kepada orang yang dituduh, dia akan membantu orang yang menuduh. Nah, jadi bukan karena Allah. Persaksian itu, pada persaksian itu harus karena Allah. Tidak boleh kita bersaksi ya untuk seseorang, ya, atau untuk sesuatu. Kita bersaksi ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, ada pun dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi. Yang pertama adalah wa qaulillahi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika wa ma yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibu rizza minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Zalika, demikianlah perintah-perintah Allah. Waman, dan barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan, yang memuliakan, hurumatilah, apa-apa yang merupakan kemuliaan, kehormatan di sisi Allah, fahuwa khairun lahu, maka itu adalah lebih baik bagi dia, inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Jadi kalau kita ini mengagungkan kemuliaan, kehormatan di sisi Allah, sesuatu yang harusnya dihormati kita hormati, sesuatu yang kita muliakan, maka perbuatan kita itu baik di sisi Allah. Kemudian juga wa uhilat lakum, dihalalkan juga bagi kalian al-anam, hewan-hewan ternak, illa, kecuali mayutla alaikum, apa-apa yang diharamkan ya kepada kalian, kecuali apa-apa yang dijelaskan keharamannya kepada kalian, ya misalnya seperti babi dan seterusnya, atau bangkai
ya, atau juga darah atau marus dan seterusnya. Kemudian kata lagi, fajtani burisa minal ausan, jauhilah oleh kalian ar-rizha, yaitu kotoran-kotoran, najis-najis, minal ausan, dari berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan hendaklah kalian menjauhi perkataan-perkataan azur, yaitu perkataan-perkataan dusta. Ya, jadi kita wajib, di samping kita menjauhi berhala-berhala, yang berhala itu adalah merupakan najis atau merupakan kotoran, maka kita juga wajib menjauhi perkataan-perkataan dusta. Nah, termasuk perkataan dusta adalah bersaksi palsu, bersaksi dusta atau bohong. Ya. Dan antara berkata dusta dengan bersaksi palsu, ya itu ya satu bahagian, karena orang kalau bersaksi palsu pasti dia dusta. Ya, pasti dia berbohong. Dan orang kalau sudah biasa berbohong, orang kalau biasa berdusta hidupnya, maka dia akan dicap oleh orang sebagai pendusta. Maka ketika orang-orang sudah menganggap dia itu berdusta, ketika suatu saat dia itu berbicara jujur, berkata yang benar, maka efek dia suka berbohong, tidak ada lagi orang yang percaya. Tidak ada orang yang mengiyakan apa yang dikatakan. Sama juga dengan orang yang bersaksi palsu. Karena dia suka bersaksi palsu, maka ketika suatu saat dia ini mau bersaksi dengan persaksian yang benar, maka tidak akan ada lagi orang yang percaya. Tidak ada orang yang membenarkan persaksian. Kenapa? Karena dia sudah biasa bersaksi palsu. Nah, itulah diantara keburukan orang biasa berkata dusta atau orang biasa bersaksi, yaitu palsu. Itu ya. Nah, itu dalilnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, wajtanibu qaula zur, dan hendaklah kalian menjauhi perkataan zur, perkataan palsu atau perkataan dusta, ai al-kazib. Maksudnya adalah al-kazib, berdusta, fi syahadah, dalam persaksian. Wa hadza kulluhu zurun amaranallahu bijtinabihi. Ya, ini semuanya adalah perkataan dusta yang Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Ingat ya, kita diperintahkan Allah untuk menjauhi perkataan-perkataan dusta, untuk menjauhi perkataan-perkataan bohong. Ai maksud dari istinab, maksud daripada menjauhi ai, yaitu maksudnya bil ibtiad, yaitu menjauhkan diri anhu, darinya. Fala yang bagi antak tariba minhu, tidak pantas bagi kamu untuk mendekat dari perbuatan dusta ini, dari perkataan dusta. Jadi kita tidak boleh, sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib menjauhi perkataan dusta. Maksudnya kita tidak mendekat. Sebagaimana ya Allah Jalla wa'ala berfirman, misalnya ada kalimat, ya wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian mendekati zina, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya kita jauhi. Sebab kalau kita sudah dekat ya dengan zina, walaupun belum, pasti akan suatu saat akan terbawa. Atau kita dekat-dekat dengan harta anak yatim, pasti suatu saat kita akan mengambil harta anak yatim. Maka jauhi. Termasuk juga jauhi yaitu perkataan dusta. Karena kalau kita menganggap sepele, ya kita menganggap enteng perkataan dusta ini, suatu saat kita akan berkata dusta. Dan kalau kita sekali berbuat dusta atau berkata dusta, maka kita akan ketagihan, sehingga kita akan mengulang-ulang kita bicara dusta. Dan akhirnya bukan hanya kita bicara bohong sama orang, kita nanti bisa bersaksi palsu, kita bisa memfitnah orang, dan begitu seterusnya. Maka jauhilah perkataan dusta itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Adapun hadis selanjutnya yang menjadi dalil bagi Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, ya, dikatakan, inna tayra la tuhfiku bi ajnihatiha wa tarmi ma fi hawasiliha min haulin yaumal qiyamah
wa inna syahidaz zur la tazulu qadamahu hatta yatabawwa'a maq'adahu minan nar. Sesungguhnya burung-burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya dan kemudian melemparkan atau membuang apa yang ada di dalam perutnya, ya, dari sebab dahsyatnya, dari sebab hebatnya prahara pada hari kiamat. Kemudian sesungguhnya orang yang bersaksi palsu tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Namun sayang hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Dhaif Al-Jami' As-Shaghir. Ya, jadi kita tidak bahas tentang hadis ini. Nah, jadi yang penting untuk kita pahami bahwasanya ya walaupun hadis ini adalah hadis palsu, tetapi ada dalil yang lain yang menjelaskan tentang larangan dari persaksian palsu. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh selanjutnya. Dalam riwayat keduanya disampaikan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab ini, walahuma, dan bagi keduanya min hadisi Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ya Rasulullah bersabda, dan lengkapnya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa marrat. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau menjelaskan, asyirku, pertama, dosa besar yang paling besar adalah perbuatan syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana, dan adalah Nabi waktu berbicara dosa besar yang paling besar itu adalah syirik dan durhaka sama orang tua, dalam keadaan beliau itu mutakian, dalam keadaan bersandar, ya, di dinding masjid. Kemudian fajalasa, lalu kemudian beliau duduk tegak. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ingatlah juga perkataan dusta dan juga persaksian palsu. Perkataan dusta, persaksian palsu. Fama zala yaquluha hatta qultu laitahu yaskutu, atau laitahu sakata. Ya, maka Nabi senantiasa mengucapkannya sehingga aku berkata, cobalah seandainya beliau diam dari mengucapkan, ya ingatlah juga perkataan dusta dan persaksian palsu, ya itu. Jadi Nabi mengulang-ulang perkataan dusta dan persaksian palsu ini. Nah, ini ada dalam hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini menerangkan bahwa al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Ya sudah kita maklum. Apa itu syirik? Yaitu beribadah kepada selain Allah. Karena ibadah itu hak bagi Allah. Tidak boleh seseorang mempersekutukan Allah terhadap apapun, terhadap sesuatu apapun. Wa hadza a'zamu dzunub, dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian wal kabiratus saniyah, dosa besar yang kedua adalah huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fal wajib, maka wajib birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wal ihsan, dan berbuat baik ilaihima, kepada keduanya. Ya, jadi dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itulah, ya wajib bagi kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillahi ta'ala. Jadi berdasarkan kepada banyak dalil, hak orang tua itu datang setelah haknya Allah. Ingat ya, dalam banyak ayat juga dijelaskan bahwa ketika Allah menerangkan haknya untuk diibadahi, pasti ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Begitupun wa uququhuma, dan durhaka kepada keduanya, ya'ti datang ba'da syirki billah fil martabah. Begitupun durhaka kepada keduanya itu datang setelah larangan berbuat syirik kepada Allah di dalam tingkatan-tingkatan. Nah itu, jadi Allah meletakkan berbakti kepada kedua orang tua setelah beribadah kepada Allah. Allah meletakkan larangan durhaka kepada orang tua setelah dilarang berbuat syirik kepada Allah.
Ini menunjukkan pentingnya kita ini bersikap baik kepada orang tua. Kemudian wal kabiratus salisa, dan kemudian dosa besar yang ketiga adalah dalam hadis ini asyhadatuz zur, persaksian palsu. Bayangkan, persaksian palsu itu kedudukannya itu lebih dari yang lainnya, bahkan di bawah perbuatan syirik dan kemudian di bawah durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi dalam hadis ini beliau mengulang-ulang, mengucapkan ulang-ulang dan bahkan mengatakannya ala dengan kata-kata ingatlah. Nabi menekankan dengan kata-kata ingatlah, perkataan dusta, persaksian palsu. Itu makanya kita dalam hal ini wajib bagi kita untuk memperhatikan hal-hal seperti ini dan tidak boleh kita remehkan. Maka tidak boleh bagi kita yaitu bermudah-mudahan berbicara dusta dan menjadi saksi palsu. Karena banyak di antara umat manusia, bahkan kaum muslimin mau menjadi saksi palsu, bahkan membela kelompok-kelompok tertentu, membela orang-orang tertentu, yaitu untuk mencari kesenangan kehidupan dunia. Untuk itu mereka berani bersaksi palsu. Bahkan mereka menyerang orang-orang yang menjadi lawan daripada orang yang membayarnya. Tidak peduli bahwa ucapan itu penuh kepalsuan. Persaksiannya itu juga penuh dengan nuansa politik misalnya. Intrik-intrik untuk menjatuhkan orang. Mereka peduli dan itu memang sudah terjadi. Makanya ketika ada larangan dari Allah Jalla wa'ala dan juga dari Rasulullah, akan selalu ada orang-orang yang melakukannya. Ketika Allah melarang kita bersaksi palsu, maka akan ada orang-orang yang suka bersaksi palsu. Makanya kita dilarang. Makanya sebab itu di dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran surat 25, surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bilagwi marru kirama. Jadi yang dikatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah mempersaksikan kepalsuan, yang tidak pernah bersaksi palsu. Dan apabila mereka lewat kepada perbuatan atau perkataan yang sia-sia, mereka lewat seperti orang-orang yang mulia. Jadi artinya orang-orang beriman itu tidak pernah bersaksi palsu. Makanya Allah memuji, Allah menyanjung orang-orang yang beriman itu, yaitu dengan di antara sifatnya adalah tidak pernah bersaksi palsu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, pujian, sanjungan dari Allah Jalla wa'ala, maka milikilah yaitu sifat atau sikap yang baik, tidak pernah berkata bohong dan tidak pernah bersaksi palsu. Jadi kalau andai kata ada orang atau ada hakim atau ada dari pengadilan meminta kepada kita untuk bersaksi, maka kalau kita tidak menyaksikannya atau memang kita tidak mendengar atau melihatnya, maka kita wajib menolak untuk menjadi saksi. Tetapi kalau kita ini menyaksikan atau mendengarnya, maka hendaklah kita bersaksi sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita dengar. Tidak menyelisihi apa yang kita ucapkan, tidak menyelisihi kejadiannya. Karena ada beberapa kemudorotan, ada beberapa bahaya kalau kita ini berkata bohong atau bersaksi palsu. Sebagaimana dikatakan atau sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil atau di dalam penjelasan-penjelasan. Berkata al-musannif, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah, syahidu zur qad irtakaba azaim. Jadi orang yang bersaksi palsu itu sungguh-sungguh dia telah mengerjakan beberapa perbuatan dosa besar. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan bahkan dapat membahayakan dirinya, orang yang dipersaksikannya, atau juga orang yang dituduhnya dan begitu seterusnya. Pokoknya orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, kalau ada orang bersaksi palsu akan mendapatkan bahaya atau mudarat. Mudarat pertama adalah yang pertama adalah al-kadibu wal iftira, yaitu adanya kedustaan, kebohongan dan juga tuduhan
atau mengada-ngadakan ya perkataan yang palsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang melampaui batas, ya, kepada orang yang kelewat batas, lagi kazzab, lagi suka berdusta. Jadi orang-orang yang gemar berdusta, orang yang suka berbohong, baik itu kepada orang tuanya, baik itu kepada kakak adiknya, baik itu kepada kerabatnya, baik itu kepada temannya, kepada gurunya, atau kepada siapapun, maka Allah tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang tersebut. Ya, dan orang-orang yang gemar berdusta, sulit dia untuk menyadari kesalahannya, karena dia pikir dengan berdusta dia sudah selamat, dia sudah aman dari tuduhan orang. Padahal di dalam diri orang ya ada rasa tidak percaya kepada orang yang suka berdusta itu. Ya, itu makanya Allah tidak akan memberikan hidayah. Artinya dia akan tenggelam dalam perbuatan dosa, yaitu dustanya itu. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang melampaui batas, lagi suka berdusta. Ya, wasaniha, dan yang kedua adalah innahu zalamal ladzi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa irdahu wa ruhahu. Jadi yang kedua adalah ia menzolimi, ia berbuat aniaya kepada orang yang menjadi lawannya, sehingga dengan kesaksian itu orang itu menderita kerugian harta, kehormatan, dan bahkan mungkin nyawanya. Dengan dia bersaksi palsu, bisa jadi orang yang menjadi lawannya, orang yang dituduhnya, ya, itu bisa menderita kerugian. Apakah kerugian kemuliaan, kehormatan, ya, jadi orang-orang memandang dia buruk, atau mungkin juga hartanya hilang, atau bahkan nyawanya. Ya, coba andai kata dia bersaksi palsu bahwa si Anu membunuh orang, ya, kemudian hakim kemudian menerima persaksiannya, maka dia dihukum bunuh, kisos misalnya. Ya, maka orang yang bersaksi ini berarti telah melakukan perbuatan buruk, yaitu menghilangkan nyawa orang. Atau dia bersaksi bahwa ini harta miliknya, padahal itu bukan miliknya. Tapi ketika dia bersaksi dan kemudian juga dibenarkan oleh orang lain misalnya, atau ada orang saksi lain misalnya, bisa jadi dia bisa menguasai harta orang yang bukan miliknya. Begitu seterusnya. Ya, dan berapa banyak juga kehormatan kemuliaan seorang meruntuh, menjadi rusak, ya, oleh segelintir orang yang mau bersaksi palsu, coba. Nah, itu perbuatan dosa selanjutnya adalah menyebabkan rusaknya, hancurnya, yaitu kemuliaan, atau hilangnya nyawa orang, atau hilangnya yaitu harta orang. Al-iyadzubillah. Kemudian wasalisuha, yang ketiga, innahu zalamal ladzi syahida lahu bi anna saqa ilaihil mal al-haram fa akhadahu bi syahadatihi fa wajabat lahun nar. Ya, jadi yang ketiga adalah ia telah menzolimi orang yang diberinya kesaksian dengan mengambil harta haram, sehingga hasil dari kesaksiannya itu, ya, wajib atasnya untuk masuk neraka. Ya, jadi ketika ada orang mengambil harta orang yang bukan milik dia, diambil, lalu kemudian bertengkar, berselisihlah, lalu kemudian dia menjadi saksi untuk membenarkan, ya, orang yang menuduh, maka nanti hakim akan memberikan harta itu kepada orang yang menuduh, dan orang yang dituduh hilang hartanya. Berarti sebetulnya dia sudah berbuat zalim kepada orang yang menuduh. Ketika dia bersaksi palsu, berarti dia membiarkan, ya, orang yang menuduh ini memakan harta orang, ya, dengan cara yang haram. Berarti dia membiarkan masuk ke dalam neraka, aliyadzubillah. Nah, ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah, man qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'uhu bihi kit'atan minan nar. Jadi barang siapa
yang aku putuskan perkara baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya. Hanya saja aku akan memberikan kepadanya potongan dari api neraka. Jadi kalau seandainya ada dua orang bertengkar, saling memperebutkan harta, lalu kemudian datang ke hakim, datang ke kodi, atau datang ke lembaga pengadilan misalnya, ya, maka kemudian nanti katakanlah antara A dan si B, A ini mengambil harta B, tapi karena saksi palsu nanti harta itu diberikan kepada A yang sebetulnya harta itu bukan miliknya. Berarti dia yang bersaksi ini telah memberikan sepotong daripada api neraka. Makanya Rasulullah juga berpesan di sini. Jadi kalau dia memutuskan perkara kepada orang misalnya, dan orang itu tahu bahwa itu bukan miliknya, bukan hartanya, maka janganlah dia mengambilnya. Karena boleh jadi nanti potongan-potongan harta itu nanti akan menjadi kepingan-kepingan api neraka kelak di hari kiamat. Aliyadzubillah. Nah itu, dan orang tidak sadar, ya, orang tidak menyadari keburukan yang seperti ini. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, innakum tahtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian mengadukan perkara kalian kepadaku, ya, karena minta diadili. Ya, wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, dan mungkin salah satu dari pihak lebih pandai memberikan alasannya, lebih pandai memberikan hujahnya daripada yang lain. Fa'aqdi lahu ala nahwi ma ya'asma'u minhu, maka aku putuskan perkaranya sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah kemudian faman qata'tu lahu min haqqi ahi syai'an, jika aku memberikan keputusan dengan mengorbankan hak saudaranya, ya fala ya'udhu, maka janganlah ia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu min bihi qit'atan minan nar, karena sesungguhnya ya aku telah memberikan kepadanya potongan daripada api neraka. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ya, jadi boleh jadi orang yang berselisih itu pandai bicara, atau dia meminta bantuan orang untuk bersaksi, ya, dan dia banyak didukung oleh orang, karena dia pejabat mungkin, atau dia orang kaya barangkali. Nah, jadi kalau dia tahu itu bukan miliknya, maka janganlah dia itu mengambilnya. Ya, nah itu. Jadi jangan kita ini karena ingin menguasai harta, atau karena kita benci dengan seseorang, jangan kita berusaha membahayakan, ya, atau memberikan kemudorotan kepada orang tersebut, apalagi orang itu tidak bersalah. Ingat, nanti di hari kiamat, ya, semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Kemudian juga adanya persaksian palsu akan menyebabkan terbebasnya para pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan, sehingga hal itu akan menyebabkan orang lain akan termotivasi, ya, untuk melakukan kejahatan yang sama, karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan terbebas dari hukuman disebabkan adanya persaksian palsu. Itu. Jadi persaksian palsu ini bahayanya adalah kalau memang ada orang yang bisa dibayar dengan persaksian ini, maka boleh jadi orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk, atau memang melakukan tindakan kriminal atau kejahatan dengan sebab persaksian palsu, dia bisa bebas. Dan ini bisa menginspirasi orang lain. Ini bisa menyebabkan orang lain termotivasi juga untuk melakukan, gampang ntar saya korupsi, saya bunuh orang atau apa, dengan bayar orang, maka nanti pengadilan akan membebaskan dia. Seperti itu. Ya, bisa jadi kejahatan-kejahatan itu tetap berkembang, ya, karena itu. Atau mungkin kebalikannya. Ya, orang-orang yang tidak bersalah, ya, orang-orang yang tidak melakukan apa-apa menjadi korban, menjadi kambing hitam karena persaksian palsu. Ya, dia tidak korupsi misalnya, atau dia tidak membunuh orang, dia tidak mencuri, atau apalah keburukan-keburukan yang lain. Ya, tapi harus ada orang yang dikorbankan, maka dia menuduh orang, ya, dan kemudian dia mencari saksi yang bisa dibayar, maka akan ada orang yang menjadi korban, akan ada orang yang menjadi kambing hitam, sehingga dipenjara atau dihukum yang lainnya. Nah itu bahaya persaksian palsu itu. Kemudian juga persaksian palsu akan menyebabkan terlanggarnya hal-hal yang diharamkan.
akan menyebabkan hilangnya nyawa yang seharusnya wajib dijaga, dan juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau ilegal. Adapun hakim atau pihak yang dirugikan atau mungkin pihak yang diuntungkan, kalau dia tidak tahu ya, atau dia tidak menyuruh orang bersaksi palsu misalnya ya, jika dia tidak tahu kebenarannya, maka semuanya akan menjadi musuh bagi saksi palsu tersebut di hadapan Allah Jalla wa Ala kelak di hari kiamat. Oh, ingat tuh. Jadi orang yang dirugikan nanti menuntut orang yang bersaksi palsu. Misalnya ada orang yang dibunuh ya gara-gara persaksian palsu. Ada orang di penjara gara-gara persaksian palsu. Begitupun hakim yang memutuskan, karena dia memutuskan hanya apa yang dia dengar. Atau juga orang yang diuntungkan, dia tidak tahu ya, pokoknya dia mungkin karena orang itu simpati sama dia, atau memang dia lagi orang yang bersaksi palsu itu memang dia benci kepada orang yang dirugikan itu, sehingga dia mau bersaksi palsu. Nah, nanti mereka juga akan menuntut ya, orang-orang ini nanti akan menjadi musuh, akan menuntut ya kepada orang yang bersaksi palsu itu. Bahaya ya, makanya jauhilah perkataan dusta dan juga bersaksi palsu. Kemudian juga adanya pujian atau rekomendasi kepada pihak yang diuntungkan sebagai akibat dari persaksian palsu tersebut, padahal orang tersebut adalah orang yang jahat dan tidak layak mendapatkan pujian. Sebaliknya pihak yang dirugikan akan mendapatkan celaan, padahal dia pada aslinya bukanlah manusia yang tercela. Oleh karena itu, orang yang memberikan kesaksian palsu adalah orang yang memberikan pujian kepada orang yang zolim, dan orang yang memberikan celaan kepada orang yang terzolimi. Nah, itu juga di antara keburukan persaksian palsu. Jadi orang yang berbuat jahat, orang yang melakukan tindakan kriminal, ya orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya karena persaksian ini, ya orang memandang dia adalah orang baik. Ya, sehingga orang-orang memuji ya orang yang tidak pantas dipuji, karena orang itu sebetulnya adalah orang jahat. Dia pandai menutupi kejahatannya, dia pandai menutupi keburukannya, apalagi ada persaksian palsu. Dan kebalikannya, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak melakukan pelanggaran, tapi karena persaksiannya dia dihukum, sehingga orang-orang mencelaknya. Misalnya ada orang nggak korupsi, misalnya yang korupsi orang lain, tapi karena orang yang korupsi ini pandai melakukan intrik-intrik, sehingga kemudian anak buahnya atau temannya atau orang lain yang akhirnya tertuduh menjadi koruptor ya, atau melakukan korupsi, dipenjaralah orang yang tidak pernah korupsi, sehingga orang yang korupsi aman ya, orang menganggap dia adalah orang baik. Tetapi orang yang tidak pernah melakukan korupsi dituduh ya, dan bahkan namanya tercemar sebagai koruptor. Coba ya, ini jadi persaksian palsu ini bisa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang baik ya nanti dipandang buruk, yang buruk dipandang baik. Nah, itulah efek dari persaksian palsu. Kemudian juga persaksian palsu akan mengakibatkan pelakunya berkata tentang agama Allah Ta'ala tanpa ilmu. Dan ini adalah merupakan termasuk fitnah atau kerusakan yang terbesar, sebab paling berbahaya yang akan menghalangi dari jalan Allah Ta'ala, perkara paling keji yang bisa menyesatkan manusia, dan juga bentuk tindakan lancang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah bukti nyata atas kebodohan seseorang, lebih-lebih jika dia telah tampak baginya kebenaran namun dia tidak mau meralatnya, dan juga bukti atas kemunafikan dan penyimpangannya. Nah, itu. Jadi yang lebih bahaya lagi kalau sudah bawa-bawa agama. Berapa banyak orang-orang yang terlibat tindakan kriminal, atau dia itu ada skandal, maka tiba-tiba yang tadinya nggak pernah pakai kerudung, dia pakai kerudung. Yang tadinya dia nggak pernah pakai baju koko, dia pakai baju koko dan pakai peci. Coba ya, jadi dia seakan-akan orang yang agamis supaya orang kasihan. Sekarang bisa kita lihat banyak koruptor tiba-tiba begitu di sidang memakai pakaian itu ya agamis. Ya, orang yang membunuh ya, atau pembunuh lah istilahnya, atau orang yang melakukan keburukan-keburukan, begitu dihadapkan ke persidangan ya kita bisa lihat pakaian-pakaian mereka itu seperti itu.
ya bahkan menunjukkan dirinya sebagai orang yang beragama, bahkan dia sumpah demi Allah saya tidak melakukannya, bahkan dia naik banding ya dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Dia membawa-bawa Allah, dia membawa-bawa agama Allah untuk menutupi keburukannya, untuk menutupi kejahatannya. Dan ini adalah perkara yang paling jelek. Nah itu. Jadi hati-hati orang kalau sudah memudah-mudahkan seperti ini. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang mudah bersaksi palsu, orang yang ngeles, orang yang pandai berbicara, orang yang menutupi keburukannya dengan persaksiannya itu, atau juga dia minta bantuan kepada orang untuk bersaksi palsu dan seterusnya. Pokoknya ia adalah perbuatan yang buruk. Sulit bagi orang yang suka bersaksi palsu, orang yang suka berdusta mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari berkata dusta, dari bersaksi palsu. Sebagaimana kata Allah tadi, wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah oleh kalian perkataan dusta, jauhilah oleh kalian syahadatuz zur, persaksian palsu. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan diri kita ya untuk menjauhi sifat-sifat seperti itu, dan Allah membantu kita untuk dapat mengendalikan lisan kita, dapat mengendalikan perkataan kita, sehingga kita ini tidak berkata kecuali yang benar. Ketika kita berbicara, ya maka yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang benar. Ya mudah-mudahan sekalian ini bisa memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Ya khususnya untuk saya, mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk senantiasa berkata jujur, berkata benar. Begitu juga mudah-mudahan anak-anak ya keturunan saya pun menjadi orang-orang yang biasa berkata jujur, berkata yang baik, dan mereka itu bisa bersaksi dengan persaksian yang benar, tidak dengan persaksian palsu. Ya begitupun diharapkan berfaedah untuk seluruh daripada kaum muslimin. Dicukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut ya pada kajian selanjutnya insya Allah, dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم